Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Septia Andiaristi dengan NIM 21105210044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di sini terdapat kasus yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh berbagai jenis ransum A, B, C, D, E terhadap pertambahan berat badan domba. Terkait hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 5 domba dan menggunakan 5 jenis ransum dengan 5 pengulangan. Jadi variabel yang diukur adalah berat badan domba, kemudian ada 5 kali 5 RBSL yang digunakan, sehingga jumlah data totalnya yaitu 25. Nah, di sini pada tabel ini terdapat 5 jumlah baris dan juga 5 jumlah kolom. Agar mendapat analisis keragaman yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah masing-masing baris, masing-masing kolom, dan juga masing-masing perlakuan. Nah, di sini kita pertama menghitung masing-masing baris terlebih dahulu. Masing-masing baris yaitu merupakan penjumlahan dari setiap baris, dari 1 sampai 5. Maka dihasilkan jumlah 70. Begitu juga dengan baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita menjumlahkan kolomnya. Jumlah kolom ini merupakan penjumlahan dari kolom 1, 2, dan 3. 2, 3, 4, dan 5. Maka dapat penjumlahan hasilnya didapatkan seperti pada di tabel. Lakukan juga pada kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah itu jumlah baris dan jumlah kolom memiliki nilai yang sama yaitu 375. Selanjutnya pada perlakuan kita jumlahkan juga. Perlakuan ini merupakan penjumlahan dari setiap perlakuan A. Kemudian ratanya adalah jumlah perlakuan dibagi dengan jumlah A dibagi dengan jumlah perlakuan yaitu 5. Maka didapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan perlakuan B, C, D, dan E. Nah, setelah mendapatkan jumlah semuanya, maka kemudian yang perlu dilengkapi yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi ini akan digunakan untuk mencari ANOVA. Faktor koreksi merupakan jumlah dari seluruh baris atau kolom. Ini faktor koreksi merupakan jumlah dari seluruh baris atau kolom, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya perlakuan, yaitu 5 kuadrat. Akan menghasilkan nilai 5.625. Setelah mendapatkan FK ini, kita kemudian masuk ke keragaman analisis. Kita akan melengkapi tabel sumber keragaman. Nah, pertama dimulai dengan DB, yaitu DB total didapatkan dari 5 kali 5 dikurang 1 sehingga menghasilkan nilai 24. Kemudian DB baris didapatkan dengan jumlah baris dikurang 1 hasilnya 4. Kemudian DB kolom yaitu jumlah kolom dikurang 1 hasilnya 4. Perlakuan juga dikurang 1 hasilnya 4. Nah, kemudian pada galat ini dihasilkan dari DB total dikurang dengan DB baris, kolom, dan juga perlakuan, maka didapatkan nilai 12. Selanjutnya, kita mencari JK. Total ini didapatkan dari seluruh perlakuan dikurangi dengan nilai FK. Kemudian, selanjutnya yaitu JK baris. JK baris didapatkan dari jumlah seluruh baris ini dikurang dengan FK. Begitu juga dengan JK kolom dan JK perlakuan, semuanya jumlahnya dikurangi dengan FK. Selanjutnya kita mencari KT. KT merupakan didapatkan dari, misalnya kita mencari KT baris didapatkan dari JK baris dibagi dengan DB baris. Begitu juga dengan KT kolom dibagi JK kolom dibagi dengan DB kolom, dan begitu pula dengan perlakuan dan galat.
Nah, selanjutnya F hitung ini didapat dari KT dibagi dengan galat. Misalnya F hitung baris, yaitu KT baris dibagi dengan KT galat. F hitung kolom, KT kolom dibagi dengan kolom galat. F hitung perlakuan, KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Selanjutnya F tabel dapat kita cari dengan rumus seperti ini, yaitu F inverse 5%, kemudian DB baris dan DB galat. Untuk F tabel kolom dan perlakuan juga sama, tapi perbedaannya yaitu ada pada DB. Digunakan DB masing-masing. Karena ini nilainya sama, maka hasilnya juga sama. Selanjutnya, setelah mendapatkan ini, kita dapat untuk mengetahui apakah perlakuan ini berpengaruh nyata, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah dituliskan rumus seperti ini, kemudian di-drag, diketahui bahwa nilai perlakuan ini berpengaruh nyata terhadap berat badan domba. Maka dari itu dilakukan uji lanjut BNJ. Uji lanjut BNJ dilakukan untuk menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi perlakuan. Nah, jadi yang pertama kita menginput data perlakuan dan juga rata pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu urutkan dari yang besar ke terkecil. Setelah diurutkan, tentukan selisih dua rata. Ditulis pada tabel ini. Nah, ini merupakan rata dari E dan D. Selanjutnya kita bisa drag saja sampai ke bawah. Begitu pula dengan data di sebelahnya yang merupakan selisih dari D dan C, kita bisa drag saja ke bawah. Dan juga ini merupakan selisih dari CB. Dan yang selanjutnya merupakan selisih dari B dan A. Nah, sebelum menentukan notasi dan setelah didapatkan rata, tentukan dulu standar rata dari BNJ. Caranya yaitu kita dapat melihat pada kolom BNJ dengan penentuan dari perlakuan dan juga galat yaitu 5 dan 12. Maka pada kolom BNJ didapatkan nilai 4,51. Selanjutnya, SY ini merupakan jumlah dari kolom BNJ ini, standar BNJ, dikali dengan SKRT dari KT galat. Maka didapatkan hasil 1,77. Selanjutnya penulisan notasi seperti ini karena nilai SY lebih besar daripada seluruh selisih yang ada di sini. Selanjutnya untuk menentukan notasi, kita dari kecil terbesar kita input data lagi, kemudian diurutkan dari kecil ke besar, didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya ditambahkan ada kolom rata plus SY di sini, yang merupakan jumlah rata ini ditambahkan dengan SY. Didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, dengan perbandingan ini kita dapat menentukan notasi dari perlakuan A, B, C, D, dan E. Nah, pada data yang sudah dipaparkan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian ransum terhadap penambahan berat badan domba itu sangat berpengaruh nyata dan perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan yang E. Nah, sekian dari video penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.